Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika dan untuk kali ini akan dibahas mengenai statistik. Dan pertemuan yang lalu sebetulnya sudah Bapak berikan tugas kajian pustaka, yaitu beberapa pertanyaan yang memuat tentang statistika. Dikarenakan statistika ini juga sudah di SMP, jadi sebetulnya di SMA ini adalah memperdalam. Beberapa pertanyaan yang Bapak berikan ini ada 6 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan statistika? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan statistik? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan data? Keempat, jelaskan perbedaan metode sampling dan metode populasi. Dan nomor 5, sebutkan cara pengumpulan data. Dan nomor 6, sebutkan cara penyajian data. Walaupun ada yang kelewat satu, sebetulnya juga ada bagaimana teknik pengumpulan data. Baiklah, nomor pertama. Nah, kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Supaya mudah diingat, jadi statistika itu ibaratnya langkah-langkah saja ya. Kajian, tapi keilmuan ya. Ilmu yang mempelajari langkah-langkah dari statistika, mulai dari merencanakan, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, kemudian juga bisa menyajikan data dan menginterpretasikan. Kalau statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau yang lainnya. Jadi statistik itu hasilnya, ya. Jadi kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang langkah-langkah metode statistik. Jadi statistik itu hasilnya bisa berupa tabel, grafik, ya. Juga sebetulnya paparannya juga itu adalah hasil dari langkah-langkah statistika. Maka itu disebut statistik. Dan saya kira dalam kehidupan sehari sebetulnya kita semua tidak terlepas dari yang namanya statistik. Cuma bedanya kalau dalam lembaga itu adalah dibuat sistematik dengan metode keilmuan. Cuma kalau dalam kita keseharian ya feeling saja mungkin ya. Ibaratnya kalau ditanya seorang pedagang, berapa rata-rata Anda mendapatkan labanya? Nah, dia tidak merinci perharinya, cuma dia bisa mengatakan, oh rata-rata sehari laba saya 100.000. Ya, bisa memperkirakan. Berapakah penghasilan tertinggi? Dia bisa mengatakan, padahal tidak bisa tidak mencatat, ya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan itu ada angket, nanti ada segala macam survei dan segala macam. Ya, itu bedanya ya. Jadi sebetulnya kita juga telah melakukan langkah-langkah statistika ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup statistika. Itu ada 2. Bisa metode survei atau eksperimen. Ya. Survei di sini adalah berarti langsung ke fakta yang sebenarnya. Sementara kalau eksperimen itu adalah kita mengadakan percobaan. Ya, data-datanya data fiktif, tapi nanti hasilnya bisa untuk
dipakai dalam hal di lapangan yang faktual. Lanjut. Nah, statistika ada dua macam. Ada statistika deskriptif dan nanti juga ada statistika inferensi. Yang dimaksud dengan statistika deskriptif adalah statistika yang hanya dapat digunakan untuk menggambarkan dan juga menganalisis tanpa disertai dengan tarikan kesimpulan. Jadi mendeskripsikan saja atau menggambarkan saja. Dan ini saya kira kebanyakan dari pelaku-pelaku statistik, misalnya di kantor-kantor desa, kecamatan, itu cukup dengan menampilkan data saja, ya, tabel, bisa diagram, bisa, udah selesai. Itu namanya statistika deskriptif. Jadi cukup menggambarkan, ya, tanpa menarik kesimpulan apa yang ada di kumpulan data tersebut. Mungkin membiarkan saja kepada para pembaca atau yang melihat atau yang menelaah, silahkan menyimpulkan sendiri. Nah, sementara kalau statistika inferensia ini adalah selain menggambarkan, menganalisis juga harus dapat menyimpulkan, mengambil keputusan dari data-data yang ada. Yang selanjutnya mengenai pengertian data, ya. Nah, data adalah kumpulan dari fakta yang dapat bisa berupa angka, simbol, atau tulisan yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Itu data. Tapi sebetulnya data, kalau secara definisi, secara keilmuan, data itu kumpulan datum. Kalau datum itu tunggal, atau keterangan suatu objek, itu data. Tapi kalau cuma keterangannya itu satu, misalnya si A tingginya 150 cm, itu datum namanya, karena cuma satu, ya, keterangan saja. Sementara kalau data itu kumpulan keterangan-keterangan dari suatu objek, jadi banyak. Atau dengan istilahnya datum itu tunggal, data itu jamak. Tapi dalam keseharian dianggap sama data. Satu keterangan data, banyak keterangan juga data. Tapi kalau istilah sebenarnya, kalau cuma satu saja itu datum. Itu untuk meluruskan saja, ya. Kemudian yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, ada teknik populasi, ada teknik sampling. Teknik populasi dan teknik sampling. Dari kata-katanya juga kalian, saya kira populasi itu keseluruhan, kalau sampling itu sebagian. Ada dua teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dan hal ini saya kira disesuaikan dengan keadaan, bisa keadaan keefektifan, waktu, biaya, dan sebagainya. Nah, kalau teknik populasi adalah mengambil data dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Misalnya kita akan meneliti tentang pola makan siswa SMA 6 Tasikmalaya. Maka seluruh itu diteliti, seluruh siswa tanpa kecuali, itu populasi. Judulnya meneliti seluruh siswa SMA 6, maka yang diteliti juga itu juga keseluruhan tanpa kecuali. Itu namanya teknik populasi. Nah, berarti kalau teknik sampling itu adalah pengumpulan data dari sebagian objek, sebagian saja. Tapi jangan asal-asalan, sifatnya harus mewakili keseluruhan. Misalnya,
contoh keseharian aja. Kalau kita itu membeli jeruk, maka diambil satu jadi coba. Oh manis. Lalu kita menyimpulkan bahwa seluruh jeruk itu manis semua. Padahal belum tentu ya. Itu teknik sampling namanya ya. Karena cuma satu dicobanya. Tapi kok kita menyimpulkannya keseluruhan. Itu teknik sampling. Dan saya kira kalau menggunakan teknik populasi untuk membeli jeruk, wah itu tidak tepat ya. Masa kita harus mencoba semuanya? Oh manis, oh manis. Seluruhnya dicoba kan tidak mungkin ya. Sebagian. Tukang beli beras juga dilihat. Oh bagus, maka seluruhnya kesimpulannya bagus. Jadi teknik ini disesuaikan dengan keadaan. Sensus penduduk itu populasi walaupun jauh besar, tetapi ingin sekali yang fakta sekali. Di mana nanti zona-zona? Misalnya miskin, zona mungkin banyak yang pengangguran dan sebagainya. Jadi walaupun biayanya besar, sensus itu adalah menggunakan populasi seluruhnya. Tapi kalau misalnya sering kajian itu meneliti tentang penggunaan sepeda oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Wah, seluruh Indonesia. Cukuplah dengan teknik sampling saja. Kita teliti misalnya di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Makassar, 5. Kota menengahnya 5 kota juga. Di desanya juga 5 tempat. Cukup 15 tempat saja. Dan satu tempatnya misalnya kita ambil 100 orang. Ya, jadi 100 kali 15, 1.500 saja cukup ya. Sudah mewakili kota besarnya, kota menengahnya, perdesaannya. Cukup kita ambil 1.500 yang diteliti dari seluruh Indonesia. Lalu hasilnya disimpulkan aja. Ya. Kesimpulannya nanti menyeluruh begitu, walaupun tidak diteliti secara keseluruhan. Itu adalah teknik sampling. Baiklah, yang terakhir yaitu cara pengumpulan data. Tadi tekniknya, kalau caranya ada 4. Cara pengumpulan data bisa dengan angket. Misalnya kalian masuk ke sekolah, biasanya diberi angket untuk mengisi, sehingga bagian TU akan tahu. Hafal tidaknya tidak tahu, itu punya yang penting tahu, ada datanya. Oh, rumahnya di mana, orang tuanya siapa, dan sebagainya ya. Itu adalah angket. Kemudian yang kedua wawancara. Ditanya namanya siapa, bagaimana kesan dan pesannya dan sebagainya, wawancara. Yang ketiga observasi. Langsung ke tempat, misalnya akan meneliti tentang keadaan pasar Cikurbuk. Langsung ke sana, observasi. Yang keempat, kajian pustaka atau internet. Kalau zaman dulu sebelum internet, kajian pustaka. Walaupun sebetulnya sekarang zamannya internet, harus hati-hati dalam membaca informasi itu. Harus dari yang terpercaya, yang faktual aja. Sumbernya itu dari mana? Karena banyak sekali sumber-sumber yang tidak terpercaya. Dan yang kelima, yang terakhir, dengan percobaan. Nah, percobaan tentu di sini adalah kalau tadi yang keempat itu bisa mengambil data yang fakta, tapi kalau 5 adalah menggunakan semacam model, ya model. Tapi nanti hasilnya dijadikan sebagai acuan yang sesuai dengan fakta. Saya kira itu yang saya jelaskan mengenai pemahaman tentang statistika ruang lingkupnya.
Dan sebagai tambahan bahwa statistika itu adalah sudah menjadi ilmu tersendiri. Kalau di runutnya, kalau di perguruan tinggi itu, kalau dulu zaman Bapak tahun 90-an ya, matematika dibagi tiga jurusan, matematika murni, kemudian statistika, dan ilmu komputer. Jurusan di statistika ilmu tersendiri. Ya, jadi kalau statistika mesti nanti isinya adalah berhubungan dengan matematika. Ya itu aja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.